Smartphone dengan performa kencang yang menggunakan Snapdragon 865 tentu aja merupakan smartphone yang cukup banyak dicari. Iya, pastinya banyak dicari dan dibeli oleh orang-orang yang berduit. Sedangkan untuk kaum berdompet tipis, ya dicari sih, tapi setelah tahu harganya ya ditinggalkan gitu aja. Bercanda guys. Tenang, di sini Siva nggak bahas si Snapdragon 865 karena masih mahal guys. Dan Siva mau bahas adiknya yakni Snapdragon 855 Plus dan 855. Cuma beda satu generasi aja kok, jadi sejumlah aspek penunjang seperti CPU dan GPU tidak begitu mengalami lompatan yang jauh guys. Siva kasih tahu nih ya, kalau 5 HP Snapdragon 855 dan 855 Plus berikut ini mengalami penurunan harga. Yuk kita cek bareng-bareng, tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa cuci tangan ya. Di channel DKID bersama saya Shiva, and let's get started. Saat awal perilisannya pada Juni 2020, Realme X3 Super Zoom dibanderol harga 8 jutaan. Kini dapat kamu pinang seharga 6,8 juta di toko Orange. Untuk link pembeliannya sudah tim DKID disertakan di description box ya. Salah satu keunggulan dari Realme X3 Super Zoom ini adalah kemampuan kameranya yang bisa ngezoom optik 5 kali dan hybrid hingga 60 kali dengan resolusinya 8 megapiksel. Lensa zoom periskop itu membuat smartphone ini punya focal length setara 16 mm hingga 120 mm guys. Selain itu, OIS-nya juga membantu preview zoom menjadi lebih stabil sehingga foto yang dihasilkan tajam dan jelas meski dari jarak 100 meter guys. Nah, selain kamera zoom tersebut, terdapat 3 kamera lain yaitu kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makronya 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dan 8 megapiksel. Kalau menurut Siva pribadi sih suka banget ya sama smartphone ini, soalnya kameranya banyak dan resolusinya juga terbilang besar. Jadi bakalan bagus gitu deh kalau dibuat tiktokan. Untuk layarnya, perangkat ini mengandalkan IPS LCD berukuran 6,6 inch yang tentunya sudah beresolusi Full HD Plus ya. Oh ya, Realme X3 Super Zoom juga sudah memiliki NFC, jadi makin keren aja ya HP-nya. Smartphone ini diotaki chipset tangguh dari Qualcomm yaitu Snapdragon 855 Plus dan dipadukan dengan RAM 12GB serta memori internalnya 256GB. Untuk baterainya berkapasitas 4200 mAh dan dilengkapi fast charging 30W. Harganya udah turun lumayan loh guys. Hayo, jadi kapan nih mau beli smartphone ini? Menyadari bahwa ceruk pasar gaming semakin masif dari waktu ke waktu, Oppo Reno 10 Time Zoom menggandeng Qualcomm yang untuk pertama kalinya memperkenalkan platform elite gaming pada Snapdragon 855. Fitur ini menawarkan kenikmatan duniawi bagi para penggunanya dari segi pengalaman, lewat stabilisasi frame rate, audio hingga visual gaming yang jauh lebih sinematik. Jadi nggak heran deh kalau smartphone yang dirilis pada Juni 2019 itu sampai saat ini masih menjadi idola kesayangan. Oppo Reno 10 Time Zoom merupakan produk flagship kedua setelah Find X yang Oppo rilis di Indonesia. Awal perilisannya, ponsel ini dibanderol harga 12.999.000 atau lebih tepatnya 13 juta guys. Kini bisa kalian dapatkan di harga 10,3 juta untuk yang baru, sedangkan yang second tapi 98% tampak baru dibanderol harga 6,3 juta guys. Seperti biasa untuk link pembeliannya disertakan di description box ya. Banyak dari kalian pasti sudah tahu spesifikasi gahar dari smartphone ini. Jadi Siva ulas sedikit aja ya. Oppo Reno 10 Time Zoom dibekali dengan layar AMOLED dengan luas 6,6 inch dan memiliki rasio 19,5 banding 9. Eits, agar jauh lebih aman dan tahan akan goresan, smartphone ini dibekali pelindung layar Gorilla Glass 6. Smartphone ini tuh menawarkan fitur yang mampu mencegah overheat guys, sehingga benar-benar pas buat kalian yang suka bermain game dalam jangka waktu yang lama. Oh ya, fitur NFC juga sudah tersemat di smartphone ini loh. Oppo Reno 10 Time Zoom memiliki konfigurasi 48 megapiksel Ultra Clean XT sebagai kamera utamanya, 13 megapiksel telefoto dan 8 megapiksel ultra wide. Sedangkan untuk kamera depannya itu mengusung teknologi pop-up yang berbentuk seperti sirip hiu beresolusi 16 megapiksel. Smartphone ini juga telah dilengkapi dengan kemampuan perekaman video 4K UHD dengan frame rate-nya 60 fps. Disertai pula stabilisasi gambar optik
listrik dan elektronik sehingga bisa menjadi perangkat yang diandalkan untuk videografi. Untuk baterainya berkapasitas 4065 mAh menggunakan USB Type-C dan mengusung VOOC Flash Charge 20 watt. Sejak tahun lalu, kita telah melihat banyak smartphone gaming yang telah diperkenalkan di luar sana. Mulai dari buatan Asus, Razer hingga Black Shark. Dari sekian banyak smartphone gaming itu, nggak ada satupun yang dijual resmi di pasar Indonesia. Hingga akhirnya, pada akhir 2019, pasar Indonesia mulai kedatangan yang namanya ponsel gaming. Black Shark menjadi yang pertama mendatangkan smartphone gaming mereka ke pasar Indonesia. Ya, smartphone itu adalah Black Shark 2 Pro yang telah resmi diluncurkan pada Oktober 2019 lalu. Harga perilisannya dibanderol harga 9 jutaan. Kini dapat kamu pinang di harga 8 jutaan untuk yang baru, sedangkan untuk yang second dibanderol harga 6,5 jutaan. Seperti biasa, link pembeliannya sudah tim DKI disertakan di description box ya. Kalau menurut Siva, segi desainnya merupakan hal yang diidam-idamkan gamer sejak dulu. Soalnya tampilan belakangnya keren dan futuristik gitu deh. Black Shark 2 Pro mengusung layar berukuran 6,39 inch dan bodi ponselnya cukup tebal sehingga terasa lebih berat dari smartphone pada umumnya. Tapi smartphone ini mantap digenggam saat dipakai untuk bermain game. Layarnya yang luas itu membuat pengalaman gaming juga lebih jadi memuaskan. Smartphone ini mengusung dua kamera belakang dengan masing-masing beresolusi 48 megapiksel dan 12 megapiksel. Sedangkan kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Smartphone ini diotaki chipset tangguh dari Qualcomm yaitu Snapdragon 855 Plus dan dipadukan dengan varian tertingginya RAM 12GB serta memori internalnya 256GB. Beralih ke sektor baterai, Black Shark 2 Pro ditanamkan baterai berkapasitas 4000 mAh yang didukung Quick Charge 27 watt. Asiknya, proses charging baterainya pun termasuk cepat guys. Dalam waktu 30 menit, baterai yang terisi bisa mencapai 60%. Kemudian, untuk pengisian penuh memakan waktu 1,5 jam. Udah di harga 8 juta nih, kalian mau gas beli atau nungguin Black Shark 2 Pro turun harga lagi di 5 juta nih? Ya, Siva doain aja ya, semoga cepat kebeli smartphone idaman kalian. Amin. Siapa sih yang gak kenal HP Sultan yang satu ini? Asus ROG Phone 2 yang awal perilisannya dibanderol harga 12,5 juta, kini dapat kamu pinang seharga 75.000 aja guys. Sebelum Siva diamuk masa, Siva jelasin nih, 75.000 itu untuk temper gelasnya aja. Bercanda, ampun guys. Iya, jadi untuk yang baru di harga 8,5 jutaan, sedangkan untuk yang second di harga 7,9 jutaan guys. Seperti biasa, link pembeliannya dapat kalian cek di description box ya. Bagi kalian yang belum tahu, ROG merupakan akronim dari Republic of Gamer, sebuah lini produk Asus yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Konsep ROG sudah ada sejak tahun 2006 dan lebih ditekankan pada kebutuhan gaming di PC maupun laptop guys. Bagian-bagian lain pada smartphone ini terlihat minimalis. Pada tiap sisi ponsel terdapat tombol fungsi power dan volume seperti layaknya ponsel lain. Ada pula port audio, USB Type-C, serta slot untuk menempatkan kartu SIM maupun micro SD tambahan. Satu hal yang berbeda dari smartphone ini adalah keberadaan port chargernya yang terdapat pada sisi kiri ponsel. Port ini dilindungi karet penutup yang bisa dilepas pasang. Fungsinya untuk memudahkan kalian saat gaming, jadi bisa sambil charging dalam posisi layar terbujur horizontal tanpa gangguan apapun. Menasbihkan diri menjadi sebuah ponsel gaming tidak membuat Asus ROG Phone 2 lupa terhadap fitur kameranya. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel serta ultrawide beresolusi 13 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 24 megapiksel. Display ponsel ini juga memiliki refresh rate yang tinggi mencapai 120 Hz. Dengan diotaki Snapdragon 855 Plus dan beriringan dengan GPU Qualcomm Adreno 640, membuat proses gaming di smartphone ini tidak perlu diragukan lagi guys. Untuk kapasitas baterainya di 6000 mAh dan sudah mendukung fast charging. Hayo ngaku, siapa yang dulu rela jual ginjal untuk dapetin smartphone ini? Siva mau tanya aja, gimana sih kabarnya sekarang? Untuk dapur pacunya, ponsel Mi 9 dibekali dengan chipset Snapdragon 855 serta dengan dua pilihan RAM 6GB dan 8GB. Sedangkan untuk kapasitas penyimpanannya tersedia pilihan 64GB dan 128GB guys. Mi 9 memiliki layar dengan bentang 6,39 inch dengan desain water drop notch atau poni mungil berupa tetesan air.
Poni tersebut digunakan sebagai rumah kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Di bagian belakang ponsel terdapat 3 kamera, yakni 48 megapiksel, 12 megapiksel telefoto, serta 16 megapiksel wide angle. Smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 3399 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging yang diklaim bisa mengisi daya dari 0 ke 100 dalam waktu 90 menit aja guys. Saat perilisannya di Cina, smartphone ini dibanderol harga 6,2 juta untuk RAM 6GB dan 6,9 juta untuk RAM 8GB. Nah, pas sampai Indonesia, smartphone ini dibanderol harga 8-9 jutaan. Kini dapat kamu pinang di harga 7,5 jutaan guys. Seperti biasa, link pembelian sudah tim DKI disertakan di description box ya. Nah, itu tadi 5 smartphone yang menggunakan Snapdragon 855 dan 855 Plus yang sudah turun harga. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf ya kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye!